Assalamualaikum Pak, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang juga. Bagaimana? Kami dari SMK Negeri 1 Ketapang ingin mewawancari Bapak untuk tugas KWU atau kewirausahaan. Boleh kami mewawancari Bapak? Boleh, cuman waktu nggak boleh terlalu lama. Oke, dimulai dari sekarang ya Pak. Ya, boleh. Bapak Inilah. Tak suruh tahun depan nggak mau. Aku nemu. Suara Bapak kecil kamu gitu. Yang pertama, nama toko atau perusahaan apa Pak? Namanya, Nama tokonya. kalau nama tokonya toko Sinar. Cuman itu aja, nggak ada kelanjutannya. Alasan Bapak memilih nama toko itu apa? Tuh, kan Sinar itu kan bercahaya. Maksudnya biar kita usahanya juga kan langgeng selalu. Bersinar. Nah, itu tahu. Oke Pak, yang kedua, nama pemilik toko ini siapa Pak? Sama saya. Iya Pak. Nama saya Mas Yanto. Bukan Bapak Rianto? Ya sama aja. Pertanyaan yang ketiga, wirausahanya di bidang apa Pak? Wirausahanya di bidang dagang aja, cuma elektronik aja, nggak ada yang lain. Kalau boleh tahu penghasilan per bulannya berapa Pak? Nah ini kalau penghasilan per bulan itu ya namanya usaha itu kan nggak mesti dapatnya sekian kan nggak mesti apa ya istilahnya setiap harinya itu kadang-kadang dapatnya ya sedikit dapatnya ya banyak. Ya jumlahnya sekitaran seberapa kurang lebih? Bingung saya jawabnya. Saking banyaknya apa gimana Pak? Saking tidak kurangnya. Oh saking kurangnya. Iya. Kalau umpamanya ditanya penghasilan berapa ya nggak terhitung. Nggak Kurang terhitungnya lebih itu aja, kadang Pak. kurang lebih. Ya kurang lebihnya. Kalau kurang lebih yang penting intinya di situ cukup untuk belanja. Jangan pusing-pusing sampai apa ininya. Adakah kerugian waktu Bapak berdagang kayak gini? Ya kalau dibilang kerugian, kalau namanya orang jualan itu pasti ada kerugian itu kalau dikala waktu ada penurunan harga barang itu pasti kita akan jual di bawah modal karena untuk menutupi istilahnya menjangkau harga barunya itu. Kalau umpamanya contoh, umpamanya saya ngambil kayak umpamanya TV LED itu kita setiap bulan itu kadang ada penurunan, kadang juga ada kenaikan. Nah di waktu kita belanja umpamanya contoh harga 2 juta untuk di minggu pertama. Nah terus stok itu kita ambil 5 unit. Nah ketika di akhir bulan kita ngambil, tahu-tahu dia turun di 150.000. Kalau LED itu sekali turun bisa 100 sampai 150. Nah disitulah kita akan mengalami kerugian walaupun hanya sedikit, terpaksa kita kadang-kadang jual di bawah modal. Ada yang kerugiannya ya kadang 100, kadang ya 50, namanya kita harus mengejar untuk harga barunya. Kalau kita bertahan di situ kemungkinan besar kita jual harga standarnya keberatan di konsumen, kan kasihan juga. Cuman sebenarnya sih kadang kala kalau masalah kerugian itu ya kalau namanya orang usaha tetap ada rugi ada untung yang biasa. Selanjutnya, Bapak memiliki karyawan berapa? Karyawan cuma 1 orang. Satu orang. Iya, Tak kira banyak. enggak. Banyak sama saya, sama istriku. Nah, Oke, selanjutnya, gaji karyawannya itu berapa Pak? kalau gaji karyawan itu sih nggak banyak, cuman kayak per bulannya itu 1.500.000, cuman itu udah bersih. Nah, nanti juga ada istilahnya uang tipsnya, apa istilahnya setiap dia ada kerja yang lain di luar melayani gitu
rata-rata dia 1.500.000 per bulan itu bersih. Cuman kalau ada juga kadang-kadang ada kelebihan sih, setiap bulannya itu pasti ada kelebihan sekitar 500. Yang selanjutnya, adakah kesulitan dalam pemasaran? Kalau dibilang kesulitan dalam pemasaran pasti ada, karena apa? Kita akan mengalami kesulitan dalam pemasaran itu ketika kita memasarkan produk-produk baru yang baru launching. Contoh seperti kasur. Kalau kayak elektronik sih kita nggak perlu terlalu pusing juga sih untuk memasarkannya. Cuman kalau jenis spring bed, terus kasur busa, matras, itu kita akan agak susah mengalami kesulitan dalam pemasaran, karena masyarakat pada umumnya dia mengerti hanya satu merek. Oh, contohnya si A, mereknya ini yang sudah memasak. Contoh Bigland yang sudah memasak. Terus kita datangkan lagi yang produk lain. Otomatis dari masyarakat itu belum mengenal ini produk ini dari mana, kualitasnya bagaimana. Nah, disitulah kita perlu memasarkannya dengan semaksimal mungkin supaya konsumen ini tertarik bagaimana. Kalau kita tidak pintar untuk memasarkannya, kemungkinan besar barang ini tidak akan laku di pasar. Sedangkan masyarakat itu kan kayak konsumen itu tahunya hanya produk-produk yang sudah ternama. Padahal di balik semua itu belum tentu produk yang paling lama itu paling bagus, itu bukan. Kadangkala yang produk baru dia juga ada yang bahannya kualitasnya itu di bawah standar, ada yang di atas standar. Nah, itu pun tergantung dari harga barang tersebut. Kalau harga murah untuk spring bed dan matras, kasur busa itu pasti kualitasnya kurang bagus. Nah, ketika dia harga sudah tinggi, itu akan mendapat jaminan kualitas barang rata-rata di atas standar semua, karena dia sudah semi semua. Yang selanjutnya, penjualan dilakukan melalui online atau tidak? Saya penjualan kita melakukan tidak istilahnya hanya kalau online dibilang online enggak, cuman langganan kita juga sudah dari yang biasa main arisan, dari yang main perkreditan itu kebanyakan sudah hadir sama kita. Cuman kalau online sedikit, karena namanya online itu satu penuh dengan risiko juga, yang kedua namanya online itu kadang-kala kasihan sama konsumen. Kalau online itu kan konsumen hanya melihat dari istilahnya media sosial. Dia tidak melihat secara nyata barang itu seperti apa. Kalau dia datang langsung ke toko, otomatis konsumen itu akan merasa puas, barangnya bisa memilih ini produk ini kualitasnya yang bagaimana, itu akan bisa memilih. Cuman kalau online itu hanya melihat dari gambar di HP, media sosial. Nah, di situ kita kayak ibaratnya jual beli barang, kita nggak ngerti barang secara nyata gitu. Tahu-tahu sudah di rumah, kebanyakan kan kecewa kan gitu. Makanya kita nggak mau jual secara online, mungkin hanya via telepon aja. Ada lagi? Sudah selesai, Pak. Terima kasih atas Waktunya. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih kalian dari SMK ya. Ya, SMK 1 Ketapang sudah mau berkunjung ke toko kami. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan bisa tercapai. amin. Yang lain sudah? Sudah, Pak.